Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan belajar dan asesmennya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Erka Seviana dengan NIM 202035002. Yang kedua, Neva Septiana dengan NIM 202035004. Yang ketiga, Zulfikar Raffi Nur Cahyandi dengan NIM 202035023. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Himatul Ulia, SPD MPD. Kami akan membahas 1. Kesulitan belajar. Yang kedua, asesmen kesulitan belajar peserta didik. Untuk materi yang pertama ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar didefinisikan sebagai gangguan perseptual, konseptual, memori maupun ekspresif di dalam proses belajar menurut Sumantri. Nah, untuk penyebab kesulitan belajar itu apa saja? Ada pengajaran yang tidak sesuai, kurikulum yang tidak relevan, lingkungan kelas yang kurang kondusif, kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan, ada hubungan yang kurang harmonis antara guru dan anak, ada kurangnya kehadiran anak di sekolah, masalah kesehatan, ada juga proses belajar yang menggunakan bahasa kedua, kurang percaya diri, masalah emosional dan perilaku, kecerdasan di bawah rata-rata, ada gangguan sensoris, dan juga kesulitan memproses informasi secara spesifik. Nah, untuk jenis dan karakteristik kesulitan belajar dibagi menjadi dua, ada kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Yang pertama, kesulitan belajar perkembangan. Menurut Yusuf, ada 4 jenis anak. Ada 4 jenis anak yang mengalami kesulitan belajar perkembangan. Yang pertama, ada gangguan motorik dan persepsi. Gangguan perkembangan motorik disebut juga dispraksia. Mencakup gangguan motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan atau persepsi visual, persepsi pendengaran, ada juga persepsi haptik atau raba dan gerak, dan intelijensi sistem persepsual. Untuk yang kedua ada kesulitan belajar kognitif. Nah, untuk kesulitan belajar kognitif merupakan fungsi mental yang mencakup persepsi pikiran, simbolisasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Perwujudan fungsi kognitif dapat dilihat dari penyelesaian soal-soal matematika, mengingat besarnya peran fungsi kognitif dalam penyelesaian tugas-tugas akademik. Gangguan kognitif hendaknya ditangani sejak anak masih berada pada usia prasekolah. Untuk yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Disfasia adalah ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan anak untuk menggunakan simbol linguistik dalam rangka berkomunikasi secara verbal. Untuk gangguan yang keempat adanya kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial. Nah, untuk jenis dan karakteristik kesulitan belajar yang kedua ada kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilities. Ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada kesulitan belajar membaca dengan ciri-ciri perkembangan membaca yang lambat, ada juga kemampuan memahami isi bacaan yang rendah, kalau membaca sering banyak kesalahan. Nah, untuk yang kedua ada kesulitan belajar menulis. Ini bisa dicirikan sebagai kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf seperti huruf B dengan P dengan Q, atau V dengan U, dan yang lainnya. Hasil tulisannya jelek dan tidak dapat terbaca. Nah, untuk
Yang ketiga ada kesulitan belajar berhitung. Untuk yang selanjutnya ada identifikasi kesulitan belajar peserta didik. Identifikasi dimaknai sebagai proses penjaringan, sedangkan asesmen dimaknai penyaringan. Nah, ada dua faktor, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya dibagi menjadi dua, yaitu ada aspek fisiologis dan juga aspek psikologis. Nah, untuk aspek fisiologis yaitu kondisi umum jasmani atau ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya dan mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Untuk aspek psikologis adalah aspek yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Untuk faktor eksternalnya meliputi lingkungan sosial sekolah seperti peran para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelasnya. Lalu yang kedua, asesmen kesulitan belajar peserta didik. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum program pembelajaran disusun. Asesmen dilakukan untuk memahami keunggulan dan hambatan belajar peserta didik. Ada 5 fungsi asesmen. Yang pertama, fungsi screening atau penyaringan, yaitu untuk mengidentifikasi peserta didik yang kemungkinan mengalami problem belajar. Yang kedua, fungsi pengalih tanganan atau referral. Fungsi ini digunakan untuk pengalih tanganan kasus atau kasus kesehatan, kejiwaan, dan sosial ekonomi yang membutuhkan tenaga profesional. Lalu yang ketiga, fungsi perencanaan pembelajaran individual atau PPI. Fungsi ini dilakukan agar diperoleh gambaran berbagai potensi maupun hambatan yang dialami peserta didik. Lalu yang keempat ada fungsi monitoring kemajuan belajar, dan yang terakhir fungsi evaluasi program. Ada pula jenis-jenis asesmen. Yang pertama, asesmen perkembangan. Asesmen perkembangan merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang aspek-aspek perkembangan anak yang diduga secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademiknya. Yang kedua, asesmen akademik, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkenaan dengan kondisi aktual kemampuan akademik anak. Lalu yang ketiga, asesmen non-akademik atau kekhususan, merupakan proses pengumpulan informasi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus yang meliputi kondisi kelainan, kemampuan yang telah dikuasai, dan kesulitan atau hambatan yang dialami untuk pertimbangan membuat keputusan tentang kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengurangi dampak kondisi kelainannya. Lalu yang keempat ada asesmen formal dan informal. Asesmen formal merupakan tes standar yang telah dibakukan. Asesmen ini biasanya dilengkapi dengan sebuah manual yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan asesmen, penskoran, dan penafsiran terhadap hasil tes. Sedangkan asesmen informal merupakan asesmen yang dibuat oleh guru sesuai dengan konteks pembelajaran di kelas. Asesmen informal dilaksanakan oleh guru setelah selesai pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.